Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Maaf Ibu sudah mengganggu waktunya. Baik. Hari ini sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya, saya ingin mewawancarai Ibu terkait tentang dilema etika dan rujukan moral dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini adalah dilema etika atau rujukan moral Ibu? Kita akan melihat, menganalisis dulu ya. Pertama mungkin kita petakan tadi beberapa masalah yang terjadi itu, ini masuk kepada dilema etika atau rujukan moral itu sebetulnya tinggal melihat dari latar belakang masalah atau kasus ini terjadi itu kenapa kan, itu yang mungkin harus kita lihat latar belakang terjadi masalah, itu yang pertama. Yang kedua ya kita juga melihat peraturan yang berlaku di sekolah kita itu bagaimana kan gitu, apakah itu bisa dibijaksanai atau tidak. Itu salah satu cara melihat kita atau membedakan masalah itu dikategorikan kemana, itu sepertinya Bu Suci ya. Berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua-duanya itu sama-sama benar gitu Bu? Baik, berarti masuk kepada kasus yang dilema etika ya. Nah, ya itu tadi pertama mungkin saya akan melihat dulu ya, melihat kasus siapa. Yang kedua mencoba berdiskusi dengan yang dianggap berkasus ya, artinya bermasalah. Terus kita gali latar belakang kenapa terjadi masalah itu. Banyak hal lah ya di sekolah ini, baik itu murid maupun guru, itu kan sering terjadi. Nah, ada hal yang mungkin nanti itu kita bisa selesaikan atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat juga rekan-rekan kita ya untuk menguatkan apakah ini tuh sebuah kasus yang memang apa ya, benar atau salahnya. Itu kan juga harus ada saksi ya, harus ada saksi untuk menentukan benar atau salah. Terlebih sih kalau kita bijaksanainya biasanya dengan berdiskusi ya, dengan bukan dengan pelaku kasus, namanya apa ya, itu yang terdampak kasus itu. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif nih dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Tergantung kepada kasus itu terjadi dengan siapa. Kalau dengan murid biasanya kita akan melihat kasusnya apa, terjadinya di mana, kondisi kejadiannya seperti apa, lalu diselaraskan dengan Bapak Ibu Alas dan atau guru pendamping yang ada saat itu. Setelah memang itu terjadi, sudah pasti sebabnya, terus saksi-saksi sudah ada, biasanya kami diskusi dengan orang tua sehingga masalah-masalah ini bisa cepat teratasi, karena tetap sekolah butuh dukungan dari pihak orang tua kita. Kalau itu terjadi dengan murid ya, tapi kalau itu terjadi dengan Bapak Ibu guru ya kembali kepada mungkin kita lihat sejauh mana kasus ini beliau lakukan atau Bapak Ibu guru kita lakukan, penyebab dan dampak yang akan diterima ya oleh beliau, jika oleh Bapak Ibu guru ini, jika mungkin saya salah menyelesaikan masalah. Biasanya kita selalu melalui diskusi ya, itu yang terbaik. Betul, mengutamakan itu. Pengambilan keputusan ini ada nggak sih tantangan dari Ibu untuk mengambil keputusan? Pasti ada. Satu, menerima dan tidak menerima, itu yang pertama. Yang kedua adalah bertentangan apa tidak dengan peraturan yang ada di lembaga kita ya. Contoh, kita menentukan misalnya punishment atau mungkin bukan punishment ya, memberikan SP terhadap seseorang atau Bapak Ibu guru atau pegawai yang melakukan sebuah pelanggaran kan gitu ya. Nah, ketika itu dilaksanakan, pastinya akan berdampak kepada perasaan si penerima, kan akan merasa sakit hati, akan merasa
bagaimanalah mungkin, atau keluarganya, atau langsung kepada yang berbentuk nyata itu biasanya kepada pengurangan pendapatan atau gaji yang diterima oleh mereka ya pastinya. Kalau mendapatkan SP kan pastinya menjadi kurang baik atau mungkin tidak sepenuhnya gaji itu diterima misalnya. Kalau kepada murid ya pasti orang tua banyak yang juga tidak menerima ketika kita memberikan misalnya nih anak ini tidak usahlah diskorsing, dipanggil saja ke ruang kepala sekolah itu juga berdampak. Kenapa dipanggil ke ruang kepala sekolah? Padahal anak ini sudah jelas mungkin melakukan sebuah ya kelalaian lah anak-anak kita gitu. Ada aja diterima dan tidak diterima oleh penerima keputusan ya. Begitu saja ya. Untuk berikutnya Ibu, di sekolah ini apakah Ibu mempunyai jadwal atau prosedur seperti apa dalam menangani kasus Ibu untuk meminimalisir supaya tidak ada kasus lagi? Oke, pertama kasus itu harus ditangani, harus diinventarisir oleh wala. Kalau itu kasus murid, maka itu akan diinventarisir oleh walas, dari walas itu ke BK dulu. Jadi tidak langsung naik ke kepala sekolah atau dari BK, kasus ini harus diselesaikan. Kalau tidak bisa selesai baru turun para wakil. Nanti para wakil akan, biasanya kasus ini selesai di wakil, jarang ke sekolah kecuali memang kasus-kasus besar ya, tetapi jarang sekali. Nah, ketika sudah selesai di wakil ya tinggal apa ya istilahnya tuh, mungkin kalau penandatanganan fakta integritas ke apa ya penyelesaian masalah itu. Misalnya pihak orang tua kalau ada murid pertama menerima atau mungkin temannya yang terdampak menerima atau tidak. Lalu ketika ada masalah kita biasanya kembali mengabarkan kepada orang tuanya bahwa Ananda ini seperti ini. Itu dilaksanakannya oleh siapa? Oleh Bapak Ibu guru, tidak oleh sekolah. Gitu ya. Baik Ibu, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Oke. Biasanya ada. Pertama adalah pastinya para wakil kepala sekolah. Kalau itu kasusnya berada di sekolah dan tidak tidak berhubungan dengan kinerja dan profesionalitas. Tapi kalau ada kinerja atau profesionalitas, biasanya dibawa ke rapat yayasan. Nanti pengurus yayasan akan mengambil keputusan setelah tadi kita kompromikan seperti apa baiknya menangani kasus masalah ini. Gitu. Ya. Kasusnya apa? Dan bahkan kalau untuk anak-anak kita libatkan psikolog sekolah. Gitu biasanya demikian. Mengambil keputusan, tapi kalau mengambil keputusan itu ada rasa dalam diri itu keputusan saya benar nggak ya? Oke, baik, pasti ada ya, karena kita kadang mengambil keputusan itu kan harus didasari beberapa langkah nih, harus melihat juknis, jukla kepegawaian, tetapi ada hal urgent itu kadang kita memutuskan sendiri tanpa melihat ini, dibijaksanailah oleh kepala sekolah. Nah ketika dibijaksanai oleh kepala sekolah, kalau tepat itu alhamdulillah tidak menimbulkan kasus baru, tapi kalau kurang tepat akan menimbulkan kasus baru kan. Itu suka ada kegamangan ya, namanya kegamangan dalam ini, aduh tadi salah apa enggak ya, tadi ketika pasti ada, biasanya ada, tetapi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan satu sudah berdasarkan diskusi dan dengan tim, mungkin dengan para wakil, dengan guru-guru senior gitu lah, atau dengan yayasan. Ketika mungkin saya galau pun itu ada penguatan ya, ada, suka ada aja. Ibu satu lagi nih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mohon izin waktunya untuk wawancara sebentar ya Bu ya. Siap. Boleh ya. Baik, ini terkait tugas saya selaku CPP Angkatan 6 diberikan tugas oleh OSS dan BPJB untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Ya, siap. Pertama, selama ini bagaimana Ibu
kalau Bapak Ibu guru selama ini menyampaikan keluhan, keresahan, ya problem-problem itu melalui rapat Dewan Guru yang rutin setiap 1 bulan sekali kami adakan seperti itu. Jadi selain informasi-informasi sekolah terkait kegiatan dalam 1 bulan ke depan, saya juga membuka dialog dengan Bapak Ibu guru, adakah hal yang perlu didiskusikan terkait running sekolah ini, apakah ada keresahan yang perlu kita bicarakan bersama. Nah, dari situ kami mengidentifikasi adakah permasalahan yang harus kami putuskan ya tim manajemen, dan itu biasanya ada saja ya yang berbenturan antara peraturan yang ada atau dari sisi dilema etika dan moral, baik yang berkaitan dengan siswa maupun yang berkaitan dengan kinerja ya profesionalitas Bapak Ibu guru. Selain itu juga kami juga menerima ya pimpinan saya dan juga wakil curhat-curhat, kemudian tadi ya keresahan yang datang secara personal gitu, kepada kami yang mungkin bisa kami fasilitasi ke depannya, dan itu kami sebenarnya lebih senang ya jika ada Bapak Ibu guru yang mengutarakannya secara langsung pada kami. Jadi dari jalan itu biasanya sih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tapi sama-sama benar. Sama-sama benar menurut versinya masing-masing gitu ya. Jadi kalau Ibu ambil langkah ini benar juga sih, tapi ambil langkah yang lain juga itu pun benar juga, karena di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Step-stepnya seperti apa? Setelah kami menerima masukan, laporan maupun curhatan gitu ya dari rekan-rekan, otomatis kita pasti akan merujuk pertama kali kepada peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu apakah sudah terpenuhi atau tidak, dan kita lihat di situ ya hak dan tanggung jawab baik itu siswa maupun guru. Misalnya nih ada guru yang memang kasus di sini ya, maksudnya problem di sini ya, yang punya anak, kemudian anaknya tersebut bersekolah di sini di unit yang lain, sudah selesai dititipkan di SMP. Nah, itu boleh atau tidak? Nah, kita lihat peraturannya memang tidak ada yang melarang untuk saklek gitu ya anak guru dari unit lain itu di sekolah. Tapi kalau kita lihat dari sisi efektivitas kerja, rekan-rekan yang lain bisa saja terganggu. Maka disitulah kita mengambil satu keputusan yang harus mempertimbangkan dua sisi. Satu sisi kepentingan bersama, satu sisi juga jalan keluar atau solusi bagi guru tersebut. Nah, hak dan tanggung jawab guru itu apakah sudah terpenuhi untuk mengajar secara profesional di dalam kelas? Anaknya tidak masuk dalam kelas mengganggu pembelajaran, anaknya tidak mengganggu rekan lain di ruang guru. Nah, kalau itu sudah bisa ya dipenuhi, maka ya it's okay gitu, anaknya dititipkan di sekolah tidak apa-apa, di ruangan lain misalnya di perpustakaan dia membaca ataupun bermain dengan temannya gitu ya, tidak mengganggu siswa lain, itu tidak masalah. Itu salah satu kebijakan yang kita ambil di luar dari peraturan sekolah. Jadi langkahnya itu kita lihat hak dan tanggung jawab sudahkah terpenuhi yang pokoknya, kemudian kita lihat dari sisi humanisnya seperti itu ya, karena kalau harus anaknya titip aja di daycare, nah itu kan akan menambah pertanyaan, dananya bagaimana kira-kira gitu yang lanjut ya. Dan itu biasanya saya juga untuk hal yang harus disepakati antar unit, karena kita satu yayasan 4 unit ya Miss ya, itu kita saya biasanya konsultasi juga pada pimpinan unit lain, di unit lain ada kasus seperti ini atau tidak, kalau ada bagaimana biasanya, atau dengan yayasan kalau ranahnya itu memang sudah ke profesionalitas kerja Bapak Ibu guru karyawan. Alhamdulillah yayasan kita cukup terbuka ya pemain. Jadi biasa suara ya Mas ya. Jadi si guru ini tetap profesional, anaknya juga tetap terjaga ya. Nah, itu salah satu contoh aja ya. Oke, berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu memang tegasan dalam mengacu pada ranah profesionalitas, baik itu siswa maupun guru.
siswanya melanggar peraturan atau tidak. Nah, kalau misalnya ada yang peraturan yang dilanggar, kemudian ada berbenturan dengan sisi humanis, sisi welas asih, misalnya ada anak yang melanggar peraturan tapi dia sudah mau lulus gitu, dan mengancam kelulusannya jika kita mempanis anak ini sedemikian beratnya. Nah, itu biasanya sih faktor-faktor atau yang paling efektif ya kita musyawarah, dialog dulu bagaimana solusinya. Kalau misalnya dialog itu bisa menjadi solusi saat itu juga ya alhamdulillah, tapi kalau harus saya diskusikan dulu ke atas seperti tadi ya dengan pimpinan murid lain atau yang yayasan, ya itu masalahnya kita hold dulu sampai ada pemecahan masalah yang terbaik seperti itu. Jadi di dialog ya, saling dengar permasalahannya, kemudian solusinya mengacu pada kata tertib, tetap harus tegas gitu ya dengan kata tertib dan peraturan, baru ke pertimbangan-pertimbangan lainnya. Selama ini apa sih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu? Banyak ya. Kalau kaitannya dengan moral kan pasti dengan nurani pribadi. Jadi pimpinan itu kan tidak bisa kita mengikuti ego kita pribadi, harus mengedepankan kepentingan bersama. Saya maunya sih yang lurus-lurus aja gitu, tapi kan rekan-rekan juga butuh misalnya kesejahteraan gitu. Nah, di satu sisi kita harus memikirkan rekan-rekan, di satu sisi saya juga harus memikirkan ya nurani. Di situ dilematisnya biasanya. Tapi selama ini sih saya lebih mengedepankan kepentingan bersama. Dan satu lagi, setiap keputusan itu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ya, pastinya setiap keputusan itu ada saja gitu ya rekan-rekan yang mengkritisi atau tidak puas. Nah itu kalau disampaikan langsung dengan solusi yang ditawarkan pada kami, it's okay gitu ya. Kita coba evaluasi lagi putusannya, terbuka gitu ya. Tapi kalau hanya membicarakan di belakang tanpa solusi, nah itu yang biasanya menjadi kerikil-kerikil ya, mengganggu stabilitas kerja. Nah, seperti itu biasanya kita temukan juga sih. Iya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang karena dilema etika? Terus apakah sudah ada jadwal misalnya ada kasus apa yang diselesaikan? Saya rasa sih itu ya baik sedang aja ya, tergantung urgensinya juga. Tapi kalau misalnya bisa langsung on the spot diselesaikan pada saat rapat, biar itu keputusan yang dimunculkan, alhamdulillah. Tapi kalau harus berjenjang putusannya ya itu nanti dibuat dulu. Tapi kalau yang daily jadwal per bulan harus selesai itu sih enggak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Benar sih ya, kerjasama yang solid ya antara tim manajemen saya dan wakil kepala sekolah gitu ya, harus satu hati gitu ya memutuskan satu hal demi kepentingan bersama gitu ya. Jadi dukungan rekan wakil dan juga bapak ibu guru yang selamanya alhamdulillahnya sih relatif terbuka. Jika ada masalah langsung berkonsultasi dengan pimpinan untuk penyelesaiannya, untuk solusinya. Nah, itu yang membantu sekali. Yayasan juga tadi kan saya sampaikan bahwa yayasan kita open minded untuk menyelesaikan satu hal, dan itu selama ini kita rasakan sangat bijak lah untuk mengambil keputusan itu, dan juga rekan-rekan pimpinan unit lain yang menjadi tempat diskusi sana, semuanya jadi faktor yang mendukung. Apakah dalam pengambilan keputusan yang sudah dibuat timbul pertanyaan lagi dalam diri benar nggak ya Ya pastilah, pasti. Kita sudah memutuskan, kita kan akan melihat reaksi orang. Ketika reaksi tersebut
ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pasti kan ada pertanyaan muncul seperti itu. Tapi posisi pimpinan itu memang tidak boleh ya, tidak boleh goyah, tidak boleh mudah gentar ya, dengan kritikan, dengan apa ya bahasa zaman sekarang nyinyiran ya. Kalau memang sudah dipertimbangkan dengan baik dari A sampai Z-nya dan keputusan itu mungkin kesehatan bersama, yang protes-protes di belakang karena kepentingan pribadinya terusik ya sih. Baik Ibu, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sukses program CGT-nya ya.